Kenapa ya mencapai kesucian itu susah? Saudara-saudara, naik gunung, ya, mendaki, itu lebih sulit daripada turun. Bukan hanya naik gunung saja, menanjak, naik sepeda motor, naik mobil, menanjak, itu lebih sulit, makan tenaga banyak. Tapi kalau jalan turunan, kadang-kadang mobil diloskan aja, atau kalau sepeda kita nggak usah ngayuh aja, sudah sampai di tempat. Menuju perbaikan itu memang tidak mudah. Membangun rumah itu butuh waktu banyak. Tapi menghancurkan rumah dalam satu ketika bisa. Kita menjaga kesehatan butuh waktu yang lama. Tapi begitu kaki tadi, kelingking kaki itu kena sudutnya meja sampai luka, itu beberapa hari kita menyembuhkannya, dan beberapa lama lagi masih melihat bekasnya. Jadi kerusakan itu lebih cepat daripada perbaikan. Perbaikan mental juga butuh waktu. mengurangi kejahatan, menambah kebaikan, menyucikan pikiran itu butuh waktu. Ya kalau tadi Pak Jim tadi misalnya menambah kebaikan itu kan seperti menambah air dalam segelas air yang asin, menambah air sampai 1 galon. Itu butuh perjuangan yang cukup banyak. Tapi kalau hanya menambah garam saja, cepat sekali. Membuat dia lebih asin, berhentikan saja nambah airnya. Nanti kan asinnya pasti ada. Nah, artinya apa? Melakukan kejahatan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena manusia itu berisi ketamaan, kebencian, serta kegelapan batin. Kegelapan batin ini apa? Tidak melihat hidup yang tidak kekal. Karena tidak melihat hidup yang tidak kekal, selalu berubah, dia hanya tahu hidup itu berubah, ada pagi, ada jadi malam, ya, kemudian ada daun yang hijau, kemudian jadi kuning, terlalu rontok. Dia tahu hidup itu berubah, tetapi dia tidak mau tahu kalau dirinya mengalami perubahan. Berpisah dengan yang dicinta, tidak mau dia. Jadi aku nggak mau berpisah dengan orang tua saya nggak mau berpisah dengan pasangan hidup saya nggak mau berpisah dengan anak saya. Makanya kemudian dia bisa melakukan apa saja supaya dia tidak berpisah dengan yang dicintai. Kemudian karena ketidaktahuan bahwa hidup itu berubah, dia tidak mau menerima hal-hal yang dia tidak sukai. Jadi saya tidak mau sakit, saya tidak mau rugi, saya tidak mau kehilangan, dan lain sebagainya. Akhirnya dia juga melakukan apa saja untuk mencegah hal yang negatif itu. Nah, ini semua karena ketamaan, kebencian, kegelapan batin, itulah yang membuat orang itu melakukan kejahatan. Di dunia ini kalau tidak ada hukum, maka kemarahan, saya tidak suka sama si A, kemarahan muncul, maka saya akan melakukan apa saja untuk memuaskan kebencian saya itu, yaitu mungkin saya dengan mencekik dia, memukul dia, membunuh dia. Tapi karena ada hukum, akhirnya saya mungkin tidak membunuh dia, saya tidak mencekik dia, tapi mungkin saya memukul dia. Tapi begitu kita kena hukum, masuk ke undang-undang, dilaporkan sebagai kekerasan, maka kemudian di lain kesempatan saya hanya memaki dia. Tapi dimaki pun karena saya benci sama dia, saya memaki, saya dilaporkan lagi sebagai mencemarkan nama baik. Dan akhirnya ketika saya tidak suka sama seseorang, karena pengalaman lewat hukum tadi, saya hanya ngomel-ngomel di belakang, tapi pikiran saya masih kotor. Kenapa? Karena ketamaan, kebencian itu muncul. Demikian pula ketamaan. Kalau saya tidak ada hukum di masyarakat ini, saya kepingin HP-nya orang, maka saya langsung datang, saya ambil HP-nya. Orang mau mencegah saya ngambil HP, langsung diajak berkelahi. Kalau perlu dibunuh dan lain sebagainya. Tapi karena ada hukum, prosesnya akhirnya saya tidak membunuh. Hukumnya lebih keras lagi, saya tidak berani mencuri. Ya, hukumnya keras lagi, yaitu tahu dalam pikirannya sendiri, takut dengan pikirannya sendiri, takut dengan perbuatannya sendiri, akhirnya berpikir negatif saja kita nggak mau. Nah,
Kalau kita sudah mulai mengembangkan kesadaran setiap saat ini saya sedang duduk, berdiri, berjalan, berbaring, bekerja, berbicara, berpikir, dan sebagainya, maka ketamaan, kebencian, kegelapan batin ini mulai berkurang. Mulailah jalan menanjak ini kita jalan. Walaupun nanti kepleset lagi. Ibaratnya, saya sudah berbuat baik banyak segini kok, orang masih nggak menghargai saya ya. Dah, daripada saya nggak dihargai, lebih baik saya berbuat jahat saja. Nah ini, wah langsung turun lagi. Padahal konsepnya adalah, sudah berbuat baik saja, masih nggak dihargai, apalagi berbuat jahat. Jadi kuncinya, kenapa mencapai kesucian itu sulit? Sama dengan menanjak, itu memang jauh lebih sulit daripada jalan turun. Membangun rumah jauh lebih sulit daripada menghancurkannya. Membangun mentalitas yang baik jauh lebih sulit daripada melakukan kejahatan.